Tahukah saudara bahwa standar kita dimanapun kita berada sebenarnya sudah ditaruhkan orang itu begitu tinggi. Itulah kenapa sekali lagi saya bilang, kalau orang lain bikin kesalahan dianggap biasa. Tapi ketika orang itu adalah orang Kristen, apalagi dia anak Tuhan, maka semua orang akan berkata bahwa, wah kok begini, kok begitu. Itulah kenapa saya katakan bahwa kehidupan kita itu sama seperti akuarium, dilihatin oleh semua orang. Kalau di rumah kita bisa dilihatin oleh istri dan anak-anak kita, tapi di luar rumah saudara bisa dilihatin oleh teman-teman di kantor, anak buah saudara, staf, pimpinan saudara di gereja, oleh jemaat yang lain. Dimanapun saudara pasti kelihatan, ya. Nah, tapi hari ini saya ingin katakan bahwa kalau kita bicara mengenai the code of believers atau tanda-tanda orang percaya, maka tanda daripada orang percaya bukan dilihat dari penampilannya. Wah, penampilannya pakai kalung salib, oh dia berarti dia orang percaya. Bukan, saudara. Tanda daripada orang percaya bukan dilihat dari saudara pakai baju-baju rohani, mobil saudara ditempelin oleh stiker-stiker rohani, saudara, penampilan saudara layaknya orang-orang rohani. Bukan itu. Yang menunjukkan bahwa kita orang percaya bukan dari penampilannya, bukan juga dari perkataan kita, kesenggol dikit haleluya, kesenggol dikit oh puji Tuhan, bukan, saudara. Ya, begitu juga tanda daripada orang percaya juga tidak ditentukan apakah saudara setiap hari Minggu datang ke gereja. Saudara datang ke gereja adalah tanda bahwa saudara orang Kristen. Tetapi saudara datang ke gereja bukan berarti kita adalah saudara, orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan aktivitas kita yang lain. Wah, dia rajin pergi ke kesana. Wah, dia pasti orang percaya. Belum tentu, saudara. Tapi hari ini yang ingin saya sampaikan, kalau kita bicara mengenai tanda-tanda orang percaya, akan terlihat dari sikap hidup saudara yang merupakan cerminan dari karakter kita. Jadi kalau saudara mau tahu bahwa dia orang percaya atau tidak, sekali lagi jangan dilihat dari penampilan, jangan dilihat dari perkataan, jangan dilihat dari aktivitasnya, tetapi semua itu akan terlihat dari apa yang dia lakukan setiap hari. Alkitab berkata bahwa sebuah pohon akan dikenal dari apanya, saudara? Buahnya. Jadi kalau orang bilang bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah orang percaya, harusnya ditandai dengan buah-buah kebenaran. Yang setuju boleh bilang amin. Itulah kenapa hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kehidupan kita itu bisa menjadi kehidupan yang mencerminkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Itulah kenapa di dalam bulan ini kita akan belajar 5 tema yang sangat menarik, yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar mengenai Christ Center atau hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Minggu depan kita akan bicara mengenai kerendahan hati. Karena kalau bicara mengenai tanda-tanda orang percaya, salah satu yang harus keluar dari buah kehidupan kita adalah kerendahan hati. Amin. Buah yang lain adalah apa? Integritas. Integritas itu apa? Apa yang saudara katakan sama seperti yang saudara lakukan. Apa yang saudara lakukan di depan banyak orang persis sama dengan apa yang saudara lakukan di tempat di mana tidak ada seorang pun yang melihat saudara. That is integrity. Sehingga yang saya sampaikan tadi, ada banyak orang memakai topeng kekristenan. Di depan banyak orang kita menggunakan topeng, tetapi di rumah kita menjadi pribadi yang berbeda. Kemarin kami habis mengadakan retreat dalam sebulan. Sebelum retreat yang kami lakukan buat keluarga, kami bicara mengenai 3 hal: keluarga, suami istri, dan anak. Selama sebulan, tidak pernah enggak, every day. Saudara juga dapat dari dalam setiap WA yang selalu saya kirim di grup jemaat. Dalam satu bagian, waktu bicara mengenai anak-anak, saya kirim satu poll. Jadi saya kirim survei. Saya kasih, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, apa respon pertama yang kita lakukan? Ada 5 pilihan. Pilihan yang pertama adalah langsung memarahi anak-anak. Pilihan yang kedua adalah, saya lupa, tapi ada 5 pilihan. Dan hampir sebagian besar memberikan polling atau memberikan jawaban langsung marahi anak-anak. Saya nggak menyalahkan bahwa ketika anak-anak salah kita langsung menyalahkan. Tetapi yang sering jadi masalah adalah ketika anak-anak melakukan kesalahan, respon kita adalah sesuatu yang lebih daripada apa yang seharusnya anak itu terima. Contoh, anak kita hanya tumpahin air sedikit.
Tetapi respon kita, omelan kita bisa setengah jam, bisa aja dilanjutin dengan pukulan, bisa aja dilanjutin dengan tindakan-tindakan yang lain. Padahal kesalahannya cuma jatuhin air sedikit. Itu contohnya. Sehingga hari ini saya ingin sampaikan buat kita bahwa di dalam kehidupan kita, kalau bicara mengenai tanda-tanda orang percaya, hal ketiga akan kita belajar adalah integritas, integrity. Hal yang keempat, kita akan bicara mengenai family. I like this point. Bicara mengenai keluarga. Wow. Saudara, saya ingin beritahu buat saudara, family is not just important thing. Family is everything. Kenapa? Kalau saudara bekerja, saudara dipecat, perusahaan akan cepat mengganti posisi saudara. Tapi kalau di dalam keluarga, saudara kenapa tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa mengganti posisi saudara sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu. Itulah kenapa hari ini kita akan belajar dalam bulan ini bahwa salah satu tanda daripada anak-anak Tuhan adalah, saya suka pakai istilah, he's gonna be a family man. Dia harusnya menjadi seorang family man. Kalau dia menjadi seorang istri atau seorang ibu, dia haruslah menjadi seorang istri yang mengerti betul desain daripada kehidupannya, untuk apa dia diciptakan menjadi seorang wanita, kenapa dia dipanggil sebagai seorang istri, dan apa yang menjadi perannya sebagai seorang ibu. Dia harus mengerti betul. Sehingga di dalam waktu-waktu ini kita akan belajar banyak, supaya orang melihatin kita, orang kenal kita sebagai orang percaya, bukan dari apa yang kita omongin, bukan dari apa yang kita lakukan, bukan dari penampilan kita, tetapi dari buah-buah kebenaran yang keluar dari hidup kita. Dan yang terakhir, kita akan bicara mengenai excellent atau unggul. Saudara, standar kita itu, Alkitab berkata, sama seperti terang, tempatnya kita itu di atas, bukan di bawah. Hari-hari ini saya ingin mengatakan buat saudara, harusnya sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, saya beritahu, saudara harus berada di atas rata-rata. Harus di atas rata-rata. Kenapa? Karena memang kita dipanggil untuk itu, saudara. Nah, hari ini ada banyak orang gak mengerti panggilan hidup mereka, sehingga buat mereka jadi orang biasa-biasa, it's enough lah, udahlah baik aja kok, udah cukup, saudara. Karena salah satu tanda daripada orang percaya, dia adalah orang yang unggul, orang yang excellent. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 berkata demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu perintah Tuhan, saudara. Alkitab berkata apa? Milikilah, apa saudara? Yang tadi, balik sebelumnya. Milikilah cara-cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mundur lagi. Nah, ya, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Saudara, kita diperlakukan gak adil. Orang menganggap remeh kita, orang ngata-ngatain kita di belakang. It's not big deal. Itu gak ada masalah. At the end, orang akan melihat apa yang saudara dan saya lakukan. Orang mau ngomong apapun tentang saudara, gak apa-apa. Karena Alkitab sudah berkata bahwa supaya apabila mereka memfitnah kamu, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan akhir daripada segalanya adalah apa? Mereka akan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. So, ini akan kita bahas di dalam satu bulan ini. Saudara, ada satu ungkapan yang sering berkata demikian. Orang-orang yang paling tidak bahagia adalah orang-orang yang hidup menurut apa kata orang. Ini adalah anggapan umum. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup apa kata orang-orang yang hidup sesuai dengan, wah, dia nggak bisa memutuskan apa-apa. Mesti nunggu si A, mesti nunggu si B, mesti melakukan ini, mesti. Saya mau kasih tahu, menurut anggapan orang. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang gak akan bisa mencapai sesuatu yang maksimal. Orang-orang yang seperti itu, menurut anggapan banyak orang, adalah orang yang gak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaannya ditentukan dari faktor lain. Nah, hari ini saya ingin sampaikan bahwa kita akan belajar kalau bicara mengenai Christ Center. Bicara mengenai hidup kita harus fokus. Bicara mengenai apa? Hidup kita bukan menurut apa kata orang. Apalagi hidup kita mengikuti apa yang orang lain atau kebanyakan orang lakukan. Saudara, hari-hari ini ada satu
Ada satu hal, kalau banyak orang lakukan, itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Jadi kalau banyak orang melakukan sesuatu gitu ya, dianggap orang itu hal yang baik. Sehingga banyak orang akhirnya, wah saya juga mau ikut lah. Karena dianggap itu hal yang baik. Kenapa? Semua orang melakukan itu. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, Alkitab nggak pernah mengajarkan demikian. Nah, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hidup kita haruslah berfokus hanya kepada Tuhan. Bicara mengenai apa? Christ Center. Itu yang Tuhan ajarkan. Boleh diklik sekarang. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 bagian B. Saya rangkumkan dalam satu kata yang pendek. Arti daripada Christ Center artinya adalah, karena bagiku hidup adalah Kristus. That's it. Kalau kita bicara mengenai Christ Center, dalam semua aspek kehidupan saudara, baik saudara di dalam area saudara sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang profesional, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang apapun, hari ini harusnya kita menyadari dan mengetahui bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus. Nah, kalau hari ini kita bicara mengenai Christ Center, Yesus harus menjadi pusat dalam semua hal. Tentunya harus ada dasar dong, harus ada landasan. Kenapa sih Kristus harus menjadi pusat? Betul atau enggak? Iya dong. Kalau kita belajar sesuatu, harus ada pertanyaan besar. Why? Kenapa kita harus belajar mengenai Christ Center? Saya mengajak saudara untuk membaca dari dalam kitab 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan ini udah ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan firman Tuhan ini menunjukkan bahwa dari dulu hal ini memang sudah ada. Saya bacakan buat saudara. Mengapa penting bagi kita untuk mengajarkan dan menampilkan karakter Kristus atau karakter seorang percaya atau karakter Kristus? Ayat yang pertama berkata demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai apa saudara? Dirinya sendiri. Menurut saudara ini sudah terjadi atau belum? Sudah ya? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saya ingat kalau dulu saya masih kecil, apalagi kita tinggal di daerah gitu ya, saudara, satu orang yang punya masalah sakit itu sekampung bisa nolongin. Kenapa? Karena kita waktu itu tidak memikirkan tentang diri kita sendiri. Yang kita pikirkan tuh kegotong royongan tuh kuat, khususnya di daerah waktu saya masih kecil. Tetapi hari-hari ini, saudara, coba saudara perhatian, saudara naik motor, ada orang yang jatuh di depan. Apa yang saudara lakukan? Keluarin handphone, paling di foto-foto doang. Ceret. Udah, saudara pergi tinggalin. Menunjukkan apa? Hari-hari ini orang begitu mencintai dirinya sendiri. Betul? Saya bacakan selanjutnya. Dan menjadi apa saudara? Hamba uang. Menurut saudara, hal ini sudah terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini atau belum? Sudah. Nanti saya akan ajak saudara untuk melihat lebih detail mengenai hal ini. Kemudian dikatakan, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, dari firman Tuhan ini saya menarik ada 3 kesimpulan. Kenapa penting bagi kita untuk belajar mengenai Christ Center? Kenapa penting bagi kita untuk belajar dan menampilkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita? Alasan yang pertama, karena hari-hari ini berkembang apa yang disebut dengan gaya hidup mencintai diri sendiri, atau yang biasa disebut self-centered motivation.
Hari-hari ini ada begitu banyak orang begitu mencintai dirinya sendiri. Bahkan di dalam pernikahan pun, tanpa kita sadar, kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada pasangan kita. Itu yang disebut dengan self-centered motivation. Semua yang mendorong kita melakukan sesuatu karena egois, karena kita pengen dipuji, karena kita pengen dilihat orang, semua itu selalu ke aku, dan ke aku. Itu disebut dengan gaya hidup mencintai diri sendiri. Semua dilakukan untuk menyenangkan diri sendiri. Dilihatin apapun, wah, yang penting orang liatin gua keren, beli aja. Mau itu nanti uangnya dari yang benar, mau dari pinjaman, mau dari pinjol, itu urusan belakang. Yang penting, apa yang saya mau harus saya penuhi. Itu namanya gaya hidup mencintai diri sendiri. Saudara, gaya hidup mencintai diri sendiri banyak di Alkitab. Ya, saudara bisa lihat banyak contoh yang ada di Alkitab. Yang kedua, berkembangnya gaya hidup cinta akan uang. Hari-hari ini uang itu menjadi magnet yang begitu luar biasa. Saya nggak menyalahkan hal itu, karena saya juga tahu hari-hari ini ya apa-apa butuh uang, betul. Tapi saya ingin beritahu bahwa uang bukan segala-galanya. Itulah kenapa penting bagi kita untuk melihat dalam pekerjaan kita melihat keuangan kita dari perspektif kerajaan Allah, dari perspektif Injil. Apa yang harus kita lakukan? Itu penting untuk kita, saudara. Dan yang ketiga, hari-hari ini berkembangnya gaya hidup bebas atau freedom center. Saya nggak peduli dengan apa kata orang. Pokoknya apa yang saya pikir saya mau, saya lakukan. Makanya hari-hari ini gak heran, orang bodoh amat, dia bisa jalan sepatunya sebelah warna hitam, sebelah warna kuning, itu suka-sukanya dia. Hari-hari ini ada banyak orang yang apa aja yang dia mau suka lakukan, dia lakukan sudah. Nah, itulah kenapa penting bagi kita untuk mengerti bahwa Christ Center dalam kehidupan kita merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena begini, ya, tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita, kayak di bumi, ya, tata surya, senternya itu adalah matahari. Semua itu berputarnya itu mengelilingi matahari. Pusatnya itu pusat daripada alam semesta, ya, matahari. Begitu juga dalam kehidupan kita. Sebenarnya kadang-kadang, coba saudara perhatikan gaya berpakaian saudara. Percayalah, saudara pasti terinspirasi dari seseorang. Apakah itu artis yang ada di film, apakah itu foto model yang saudara kayaknya suka. Ada banyak orang suka pakai baju nomor 10. Kenapa? Terinspirasi dari Messi. Ada banyak orang suka dengan gaya pakai tato, karena dia bilang, wah ini artis top aja pakai tato, gua mau pakai tato. Hari ini saya mau kasih tahu begini, dengar baik-baik. Tanpa kita sadar, kehidupan kita seringkali terpengaruh oleh sesuatu yang kita jadikan itu sebagai pusat. Itulah kenapa saya beritahu begini. If Christ is not the center of your life, something else is. Kalau Kristus tidak menjadi pusat dalam kehidupan saudara, saya ingin pastikan pasti ada sesuatu yang lain. Karena kalau bukan Kristus, kecenderungan manusia, dia pasti akan selalu melihat sesuatu yang bisa dia contohin, yang bisa dia lihat, yang bisa dia jadikan sebagai role model. Nah, kalau kita nggak menjadikan Kristus sebagai role model, kita nggak menjadikan Kristus sebagai center, maka percayalah, saudara pasti menjadikan sesuatu yang lain sebagai center saudara. Contoh, dalam pergaulan kita, saudara ngeliatin teman-teman saudara, kayaknya mereka melakukan hal-hal yang kayaknya enak nih, fun nih, kayaknya keren nih, kayaknya oke nih, kayaknya menyenangkan nih. Apa yang kita lakukan? Kita mulai beralih. Akhirnya kita melakukan seperti yang teman-teman kita lakukan. Karena kita berpikir, gak apa-apa kok, fine kok, mereka juga oke-oke aja. Tapi saudara, kalau saudara menjadikan Kristus sebagai center, semua di samping kiri kanan saudara boleh melakukan apapun. Saya katakan, semua itu tidak akan pernah mempengaruhi saudara. Kenapa? Karena saudara menjadikan Kristus sebagai center di dalam kehidupan saudara. Saya berharap saudara menangkap ini.
Itulah kenapa ini merupakan hal yang sangat penting, saudara. Ya, nanti saya akan cerita dalam kehidupan saya, pernikahan saya secara singkat. Saudara, apa itu hidup yang berpusatkan kepada Kristus? Hidup yang berpusatkan kepada Kristus adalah hidup yang senantiasa mengutamakan dan mengandalkan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan. Aspek bicara mengenai apa? Apa yang saudara katakan, apa yang saudara lakukan, tindakan saudara, apa yang saudara pikirkan, semua itu harus Christ center. Tapi bukan cuma itu, saudara. Saya tulis di sini, dan juga di dalam seluruh area kehidupan kita. Area itu bicara mengenai apa? Hari ini peran saudara sebagai apa? Sebagai suami kah? Sebagai ayah kah? Sebagai pengusaha kah? Sebagai karyawan kah? Sebagai jemaat kah? Sebagai apapun, dengar baik-baik. Dalam semua area kehidupan kita, saudara harus menjadikan Kristus sebagai pusat. Ada banyak orang di gereja, dia bisa Christ center, tetapi di kantor, dia nggak bisa Christ center. Kenapa? Karena terpengaruh dengan lingkungan. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat kenapa Christ center itu penting. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, maka saudara akan menemukan bahwa ketika manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa, saat itu yang menjadi pusat dalam kehidupan mereka itu bukan yang lain. Pusat dalam kehidupan Adam dan Hawa adalah Tuhan. Dari mana saya bisa bilang begitu? Saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, saudara baca dalam Kejadian pasal yang kedua, saudara bisa juga baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Saudara akan menemukan bahwa dalam semua aktivitas mereka selalu Tuhan yang menjadi senternya. Bahkan Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan. Artinya apa? Ada komunikasi. Apa-apa ya Tuhan, apa-apa ya Tuhan. Alkitab berjalan, pada waktu sore Tuhan berjalan. Di samping kiri kanannya ada siapa? Adam dan Hawa. Bicara mengenai apa? Dengar baik-baik. Sejak awal saudara dan saya didesain untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan saudara. Kalau kemarin saya bicara dalam konteks keluarga, dalam konteks Adam dan Hawa, saya katakan sejak awal keluarga sudah didesain harus menjadikan Tuhan sebagai center di dalam pernikahan. Oke, kita sudah tahu desain awalnya adalah saudara dan saya didesain untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat. Saudara, desain itu bicara mengenai apa? Desain itu bicara mengenai sesuatu yang sudah dirancang, sudah. Saya kasih contoh. Ya. Botol ini punya tutup. Tutup ini didesain khusus buat botol ini. Saudara boleh buka tutup botol ini. Saudara coba di botol yang lain, percayalah, gak akan pernah pas. Kenapa? Karena tutup botol ini ya didesain untuk botol ini. Saudara ambil, saudara coba taruh di botol kecap, nggak akan bisa. Karena tutup botol ini tidak didesain untuk botol kecap. Demikian juga dengan kehidupan saudara. Saudara dan saya didesain untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat. Nah, perhatikan yang terjadi selanjutnya. Dalam perjalanan, iblis tahu, wah, kalau Adam dan Hawa menjadikan Tuhan sebagai center dalam kehidupan mereka, ini bahaya nih. Rencana kuasa kegelapan, rencana jahat gak akan mungkin bisa terlaksana. Sehingga, saudara dengar baik-baik, cara Tuhan untuk menghancurkan pribadi lepas pribadi, cara iblis untuk menghancurkan pribadi lepas pribadi, cara iblis untuk menghancurkan keluarga demi keluarga adalah dengan mengalihkan pandangannya dari Christ center kepada self center. Dari mana saya bisa bilang begitu? Kitab Kejadian mencatat bahwa, saudara bisa lihat, Kejadian pasal yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Iblis bilang begini sama Hawa, Hawa, kamu tahu nggak? Kalau kamu makan pohon ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Yang ditrik oleh iblis adalah dia mengalihkan pandangan kita dari God center, dialihkan. Kamu akan menjadi seperti dia. Bicara mengenai aku. Kalau kamu makan ini, tahu nggak? Kamu nggak perlu dia lagi.
kamu akan sama seperti dia. Kamu akan powerful, kamu akan punya kuasa, kamu akan happy. Yang penting, kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti dia. Yang dialihkan adalah perhatian dari God center kepada self center. Saudara, dengar baik-baik. Dalam kehidupan kita, masalah akan mulai terjadi ketika saudara mengalihkan pusat saudara dari yang tadinya Tuhan kepada sesuatu yang lain. Kemarin saya menceritakan, waktu sebelum saya menikah dengan istri saya belajar banyak hal. Saya punya kerinduan untuk menjadi seorang pria yang baik, seorang suami yang baik, seorang ayah nantinya, seorang ayah yang baik. Sehingga waktu menikah, sebelum menikah, saya berusaha untuk mempelajari banyak hal. Saya belajar mengenai komunikasi, saya belajar bagaimana mentreat seorang wanita, seorang istri. Saya belajar memperlakukan seorang istri dengan sangat baik. Saudara, waktu saya menikah, semua saya lakukan dengan satu tujuan, supaya istri saya bahagia. Contohnya apa? Saya ngajakin dia jalan-jalan, saya memberikan dia sesuatu yang saya pikir bisa menyenangkan dia. Saya pulang lebih cepat dari kantor dengan harapan saya bisa membuat dia happy, karena saya bisa pulang lebih cepat dari kantor. Kalau ada waktu-waktu kosong, saya akan ajak dia untuk pergi jalan atau pergi kemanapun, dengan harapan supaya dia bahagia. Saudara dengar baik-baik. Menurut saudara hal ini baik atau enggak? Baik. Tapi saya mau kasih tahu, itu tidak benar. Kenapa? Karena dengar baik-baik ya. Karena pusatnya saya bukan ke Tuhan, tapi ke istri. Yang saya pikirkan bagaimana menyenangkan istri, yang saya pikirkan bagaimana membuat istri saya senang. Sampai ketika beberapa waktu lamanya setelah kami menikah, saya ngobrol-ngobrol sore dengan dia. Dengan penuh confidence saya tanya ke istri saya, "Mom, are you happy?" Wah, saya confident karena saya tahu dia pasti jawab dia bahagia. Saudara tahu, waktu saya tanya dia lihat saya, air matanya keluar, dan dia bilang, "Aku gak bahagia." Saya kasih tahu buat saudara, saya shock. Saya pikir apa? Saya kurangnya apa? Dalam pikiran saya selalu berpikir, gua ini pria yang the best. Benar, I'm telling you the truth. Kenapa? Karena saya selalu melakukan semuanya untuk keluarga. Tapi masalahnya, senternya saya salah. Bukan Christ center, tetapi spouse center. Bukan Christ center, tetapi wife center. Ketika saya melakukan itu, saudara tahu apa yang terjadi? Masalah banyak, saudara. Saya pikir saya udah berusaha membahagiakan dia. Ada aja ribut-ribut, saudara. Ada aja. Ada aja namanya hal kecil jadi besar. Waktu saya pulang, kadang-kadang dia berharap Edo bisa ngobrol, suami saya bisa ngobrol. Saya udah sediain waktu nih saudara, tapi karena capek, dia cerita. Saya mulai 5 watt tidur, saudara. Wah, saudara, saya ingin kasih tahu buat saudara. Tanpa sadar, ada banyak orang teralihkan pusat. Coba saudara tanya, saudara mau angkat tangan, berapa banyak di antara kita tanpa kita sadar menjadikan anak kita sebagai child center di dalam rumah tangga saudara. Pokoknya apapun anak lah. Pokoknya apapun anak. Anak mau makan di mana? Tanya anak. Anak mau bikin apa? Orang tua ikut. Saya beritahu buat saudara. Dengar baik-baik. Pusat kita harusnya Kristus. Bukan siapapun, termasuk anak saudara. Hari-hari ini ada banyak keluarga. Saya melihat, wah, dia apa ya? Pokoknya kalau anaknya nggak sreg, dia juga nggak sreg. Zaman dulu kita masih kecil, mana ada istilah begitu sudah. Coba kalau saudara nggak sreg zaman dulu, itu sapu bisa jalan ke arah saudara. Bener ya? Yang ketawa-ketawa nih kita pernah mengalami saudara. Betul. Tapi zaman sekarang, saudara mau makan, anak udah nggak mau. Apa yang kita lakukan? Ya udah deh, ikutin anak deh. Saudara, salah satu contoh yang saya sering praktekkan, saya beritahu, saya enggak, kalau saya ngomong ini bukan berarti saya ngomong yang lain, enggak. Tapi ini yang kami lakukan. Dari kecil, anak-anak saya sudah tahu, tempat di depan dalam bawa mobil itu adalah tempat istri saya, tempat maminya mereka.
Nggak ada itu anak-anak itu boleh duduk di depan. Saudara pernah lihat anak saya duduk di depan? Nggak ada. Kenapa? Jelas statusnya. Suami yang bawa mobil, istri ada di depan. Nggak ada gitu anak-anak nanya, mau minta di depan. Tempat di depan belum untuk mau. Oke? Kalau kamu mau duduk di depan, minta izin sama yang punya bangku. Masalahnya istri saya nggak pernah kasih izin, saudara, bangkunya diambil sama anak-anak. Intinya saya cuma mau kasih tahu, kalau kita dari kecil men-treat anak seperti itu, lama-lama dalam kehidupan kita tanpa kita sadar, anak akan jadi pusat dalam semua aspek kehidupan kita. I'm telling you what, ketika saudara menjadikan anak sebagai pusat, something bad will be happen dalam kehidupan saudara. Percaya? Demikian juga terjadi di dalam kisah ini. Ketika pusat daripada Adam dan Hawa beralih dari Tuhan kepada self-center, saudara boleh lihat di slide berikutnya dikatakan apa? Adam dan Hawa diusir dari dalam Taman Eden. Menunjukkan apa? Saya beritahu. Saudara dengar baik-baik. Masalah di dalam kehidupan kita sering kali terjadi. Saudara tahu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Masalah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, kenapa terjadi masalah? Masalah banyak terjadi karena banyaknya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan. Contoh yang paling gampang, hari-hari ini ada banyak orang kena masalah keuangan, masalah uang. Oke? Alkitab udah strict, saudara baca di Alkitab banyak sekali tuntunan Tuhan mengenai uang. Tapi ada banyak orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga yang terjadi apa? Masalah terjadi. Saudara, saya beritahu. Tanda orang Kristen bisa dilihat dari dua hal. Dari bagaimana saudara memperoleh uang dan bagaimana cara saudara menghabiskan uang. Apakah saudara memperoleh uang dengan cara yang benar? Dengan cara kerja keras? Alkitab berkata, dengan berpeluh engkau akan makan rezekimu. Gak ada itu yang namanya istilah duduk merem-merem, tahu-tahu dapat duit banyak, dapat duit besar. Banyak orang yang pengen cari itu, akibatnya apa? Ditipu, benar atau enggak? Saya punya banyak sekali teman-teman, tapi bro, ini benar loh. Waktu awal gua store duit, benar dia kembalikin 2. Begitu gua taruh besar, duitnya hilang. Saudara dengar baik-baik. Alkitab berkata, ini salah satu prinsip. Sesuatu yang didapat dengan cara perlahan, saudara akan menikmati hasilnya. Tapi kalau saudara dapat dengan cara yang cepat, Alkitab berkata, akan cepat juga hilang. Itu yang disebut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Berkali-kali saya ditawarin orang, bro, udahlah lu ikut join lah. Yang saya lakukan apa? Saya cek, ini sesuai gak dengan prinsip firman Tuhan? Selama itu gak sesuai, mau bilang cuannya gede, saya gak akan pernah mau. Karena saya tahu, ketika saya melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan, ketika itulah masalah akan mulai datang di dalam kehidupan saya. Sehingga hari ini saya ingin sampaikan buat kita semua, salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika pusat hidup kita beralih dari Kristus menjadi diri sendiri atau kepada sesuatu yang lain. Banyak banget lah kalau saya bisa kasih contoh. Dalam pernikahan, oke? Apa yang saya bisa bilang? Alkitab berkata, Tuhan itu sudah memberikan penolong yang sepadan. Saudara pernah merenungkan nggak? Kenapa waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan gak langsung menciptakan Hawa? Bisa nggak? Bisa. Kenapa Tuhan gak bilang pada waktu aku menciptakan Adam, langsung aku menciptakan Hawa? Kalau saudara baca di Alkitab, kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang 20 memberikan alasannya supaya manusia itu mengerti bahwa dari segala ciptaan Tuhan, dia tidak menemukan seorang penolong yang lain kecuali pasangan yang Tuhan tempatkan di samping dia. Masalahnya hari ini adalah banyak orang mencari dalam tanda kutip penolong dari orang yang bukan menjadi istrinya dia. Saya beritahu, ketika itu saudara lakukan, saat itu juga saudara akan jatuh di dalam masalah yang besar. Ketika kita mulai mengalihkan dari prinsip firman Tuhan kepada sesuatu yang lain, percayalah, disitulah saudara akan mulai mengalami masalah demi masalah. Name it. Masalah keuangan, masalah kehidupan rumah tangga, persahabatan, semuanya. Ketika kita mulai beralih, ketika itulah akan terjadi masalah yang besar.
Ada salah seorang pernah berkata dalam satu quotes demikian, Christ is either Lord of all or He is not at all. Artinya apa? Bila Kristus bukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, maka sesungguhnya bagi kita Dia bukan Tuhan sama sekali. Artinya begini, saudara. Kalau Kristus hanya saudara jadikan Tuhan di dalam area rohani aja, sebenarnya saudara nggak menjadikan Dia Tuhan sama sekali. Kalau saudara hanya menjadikan Dia sebagai Tuhan di dalam area tertentu saja, tetapi area lain saudara bernegosiasi, saudara oke dengan hal yang saudara tahu itu salah, sebenarnya saudara nggak menjadikan Dia Tuhan sama sekali. Sehingga hari ini saya mau kasih tahu pesan pentingnya demikian. Kalau saudara bilang bahwa Dia adalah Tuhan, harusnya dalam area keluarga, dalam area pernikahan, dalam area pekerjaan, dalam area saudara di dalam komunitas, dalam area saudara sebagai jemaat, dalam seluruh area, harusnya saudara menjadikan Dia sebagai Tuhan. Saudara, oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam semua area kehidupan kita, saya ajak saudara baca di dalam 1 Filipi pasal yang pertama, pasal yang ke-20. Kita akan melihat ada 3 wujud dari kehidupan yang berpusatkan kepada Kristus. Saya bacakan dulu ayatnya. Dikatakan demikian, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat yang ke-21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-20 bagian B, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Yang pertama, wujud dari kehidupan yang berpusatkan pada Kristus adalah tujuan dan semua yang saudara lakukan haruslah memuliakan nama Tuhan. Coba kita ingat, coba kita renungkan. Hari ini, area-area mana saja dalam hidup kita yang tidak mempermuliakan nama Tuhan? Area-area dalam kehidupan mana saja dalam kehidupan kita justru mempermalukan nama Tuhan? Kalau saudara tahu, saya beritahu, hari ini berhenti lakukan itu, segeralah berbalik. Beberapa waktu lalu saya sempat sharing. Bulan lalu kita bahas mengenai badai dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, dalam kehidupan kita ada 2 jenis badai. Yang satu saya sebutin namanya badai Petrus, yang satunya namanya badai Yunus. Dua-dua ngalamin badai. Yunus kena badai, Petrus pun kena badai. Alkitab mencatat mengenai hal itu. Tetapi antara badai Yunus dengan badai Petrus itu rupanya memiliki hal yang sama sekali jauh berbeda. Apa saudara? Badai Petrus adalah badai yang diizinkan Tuhan. Saudara naik kapal, Tuhan yang suruh dia pergi. Ada badai, gak apa-apa. Saudara, orang yang hari ini ada masalah karena dia ngikutin Tuhan, yang harus respon kita adalah tetap percaya dan terus saja berjalan. Tapi ada badai yang kedua namanya badai Yunus. Saudara tahu badai Yunus itu apa? Badai Yunus adalah badai yang terjadi akibat ketidaktaatan, akibat pemberontakan, akibat sesuatu yang dia lakukan terhadap Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, dia nggak mau, dia kabur. Waktu dia kabur, Alkitab berkata, Tuhan memberikan badai buat kapalnya dia. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang ngalamin badai dalam hidupnya dia. Coba saudara identifikasikan, apakah itu badai Petrus atau itu badai Yunus? Kalau saudara ngalamin badai, tapi saudara tahu saudara hidupnya benar, yang harus kita lakukan adalah keep going, tetap percaya dan terus berjalan. Tapi kalau saudara ngalamin badai dan saudara tahu akibat pemberontakan saudara, yang harus dilakukan 2 hal. Yang pertama, segera berhenti bertobat, dan yang kedua, segera berbalik. Hari ini saya percaya bukan kebetulan saudara ada di sini. Kalau saudara dengarkan firman ini, saya beritahu dengan kemurahan hati Allah, segeralah bertobat, segeralah berbalik. Yang kedua, wujud dari kehidupan yang berpusatkan Kristus itu apa? Yang kedua, dikatakan
Karena bagiku hidup adalah Kristus. Identitas hidup kita berakar di dalam Kristus. Dan yang ketiga, dan mati adalah keuntungan. Apa yang ingin saya sampaikan? Perspektif hidup kita harusnya pada kekekalan. Buat kita, selama kita hidup, ya kita harus bekerja memberikan buah. Kalaupun Tuhan panggil kita, gak apa-apa. Karena bagiku, mati adalah keuntungan. Itu adalah wujud daripada kehidupan yang berpusatkan kepada Kristus. Saya minta tim musik boleh maju ke depan. Saya akan tutup dengan 3 hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama, seek God's will. Selalu cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, seek God's way. Selalu mencari cara Tuhan, bukan cara diri sendiri, apalagi cara Tuhan. Yang ketiga, seek God's time. Selalu mencari waktunya Tuhan, bukan waktu. Tuhan itu gak pernah terlalu cepat, Tuhan juga gak akan pernah terlambat. Semua yang dari Tuhan selalu tepat pada waktu. Saudara, hari-hari ini banyak orang tergoda untuk melakukan apa yang dunia lakukan. Orang-orang tergoda untuk melakukan apa cara-cara dunia. Wah, kayaknya kalau mau cepat kaya lakukan ini deh. Kalau mau bahagia lakukan ini. Saya mau beritahu, Alkitab punya petunjuk yang lengkap. Kalau saudara ingin bahagia, back to the Bible. Apa yang harus kita lakukan? Cari kehendak Tuhan. At the end, saya cuma mau bilang bahwa hidup yang berpusatkan kepada Kristus akan membawa saudara ke tingkat kehidupan yang excellent, bukan hanya average atau good. Bukan hanya kita sukses, tetapi Tuhan membawa kita lebih daripada sekedar sukses, signifikan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita bulan yang lalu. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia ini, ya Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kehidupanku. Sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sambil musik memainkan dengan lembut, saudara coba cek kehidupan kita hari-hari ini. Kalau hari-hari ini kita punya masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, sepertinya yang terjadi tidak seperti yang kita pernah impikan atau kita harapkan. Jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Coba kita periksa, apakah fokus hidup kita masih tetap Christ center, atau fokus kita kedagingan kita, kesenangan kita, kenikmatan kita, keakuan kita, keegoisan kita, atau sesuatu yang lain. Kalau hari ini saudara menyadari waktu firman Tuhan disampaikan, dan saudara tahu bahwa yes, saya mulai gak cari Tuhan, saya mulai gak menomor satukan Tuhan, saya mulai mengalihkan daripada Tuhan ke sesuatu yang lain. Hari ini ambil waktu, bertobatlah. Saya sangat percaya Tuhan mendesain saudara supaya saudara bisa menikmati semua janji-janji dan kebaikan Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara mengalami kesulitan, kesukaran, persoalan,
rasa sakit, coba kita periksa. Jangan salahkan pasanganmu, jangan salahkan keadaan. Coba tanya kepada dirimu sendiri, apakah saya Christ center? Kalau saudara merasa bahwa iya, saya terlalu sakit, artinya saudara masih self-center. Karena kita berkata, ampunilah. Yesus diperlakukan dengan buruk, tetapi yang dia lakukan adalah apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. That is Christ center. Kalau saudara ingin dipulihkan, kalau saudara ingin kehidupan saudara dikembalikan ke track yang benar, saudara coba bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kembali, mau jadikan Engkau sebagai Tuhan, Engkau sebagai pusat. Sulit atau enggak? Saya cuma bilang, tidak akan mudah. Tetapi Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan memampukan saudara. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Aku berdoa buat setiap jemaatmu yang hadir saat ini Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang menjamah hati kami Tuhan. Biar kami boleh mengerti, kami mau kembali menjadikan Kristus sebagai pusat. Bukan orang lain, bukan pasangan kami, bukan anak kami, bukan materialistis, bukan jabatan, bukan karir, tetapi Tuhan yang menjadi senter di dalam kehidupan kami. Aku berdoa, Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami boleh memiliki keteguhan hati. Kami mau mencari God's will, kami mau menjadi kehendak Tuhan, isi hatinya Tuhan, rencana Tuhan, dan mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Saya undang petugas penyelamatan kudus, maju ke depan. Haleluya.
penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah mendesain hidup kita untuk mengalami keterpurukan, mengalami kegagalan, mengalami kemerosotan, mengalami hal yang buruk. Tidak pernah. Dan kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan dan engkau sadar bahwa semua yang terjadi karena aku tidak lagi menjadikan Kristus sebagai pusat, tetapi sesuatu yang lain, egoisme kah, diri sendiri kah, orang lain kah, sesuatu yang lain, material kah, atau apapun, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari angkat roti ini lebih tinggi dari kepala. Ingatlah bahwa 2000 tahun yang lalu Dia telah memberikan tubuhnya kepada engkau, supaya engkau tidak lagi perlu mengalami hal yang buruk, tetapi Dia sudah menanggung semuanya lewat pengorbanannya di kayu salib. Hari ini, kalau engkau mendengarkan firman dan engkau disadarkan, ambil keputusan. Katakan, Tuhan, aku mau menjadikan engkau sebagai center dalam kehidupanku. Aku tidak mau lagi mengorbankan Tuhan yang kedua kali atau yang ketiga kali lewat tindakan perbuatan yang aku lakukan. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala. Pada malam sebelum Tuhan diserahkan, Dia mengumpulkan murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah, perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Kau mau mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kau mau mengingat bahwa engkau telah melakukan semuanya untuk kami. Hari ini Tuhan, kau mau bertobat, kau mau datang kepada Tuhan, dan kami mau makan roti ini sebagai tanda bahwa kami menghormati, mengingat, dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami mau makan roti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita makan roti ini. Mari kita angkat anggur ini lebih tinggi daripada kepala kita. Dan Dia kemudian mengangkat anggur dan berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku yang telah tercurah bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Tuhan, kami bersyukur buat kematianmu di kayu salib. Pengorbananmu membuat kehidupan kami menjadi hidup yang bermakna dan penuh arti, Tuhan. Kami mau minum anggur ini di dalam nama Bapa, Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggur ini. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah mulai dari hari ini